tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo, apa kabar adik-adik sekalian? Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura. Adik-adik dari Wik Saitun sampai ke Wik Immanuel, bahkan juga adik-adik yang mungkin ikut dari berbagai tempat dimanapun kalian berada. Kita jumpa di pagi hari ini dalam ibadah Par GKI Paulus secara online. Puji Tuhan, Tuhan melawat, Tuhan menjaga dan melihara hidup kita. Dan adik-adik, sebelum kita memulai dengan ibadah kita mengawali dengan beberapa puji-pujian. Adik-adik, kakak Abi jemput semua bangkit berdiri. Tadi kita sudah mulai dengan pujian. Saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah kita, ibadah sekolah minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura. Untuk itu kakak Abi harap kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita mulai dengan ibadah kita di saat pagi hari ini. Kita mengawali dengan pujian di dalam nyanyian rohani 97 baitnya yang pertama. Sekali lagi kakak Abi sebut nyanyian rohani nomor 97 baitnya yang pertama. Kita undang Tuhan hadir dalam ibadah kita. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah persekutuan anak dan remaja Par GKI Paulus 25 Jayapura yang berlangsung di saat ini
dari awal, pertengahan, sampai pada kesudahannya, ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membuka dan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kakak ulang lagi, Mazmur 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Kakak akan membacakan bagi kita semua. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapiku kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sudah membaca Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-6 yang ditulis oleh Raja Daud. Raja Daud percaya bahwa Tuhan Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Karena Tuhan Allah adalah pelindung dan juru selamat dalam kehidupan kita. Mari adik-adik kita menyanyi bersama lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah
Adik-adik, tiba saatnya untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membukanya dari kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kita membuka kitab 1 Samuel 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tapi sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Alkitab kami sudah terbuka. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat duduk dengan tenang, membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca 1 Samuel 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Tema perikop, ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekitar sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan penduduk orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dari 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihatnya orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikian adik-adik pembacaan kita dari 1 Samuel pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-14.
Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Kakak percaya di pagi hari ini semuanya telah duduk dengan baik, telah siap diri untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kalau di minggu yang lalu kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ofne dan Peneas, anak-anak Eli yang tidak setia kepada Tuhan. Di hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang raja pertama orang Israel. Siapakah dia raja pertama orang Israel? Ya, yang pasti kita tahu dia adalah Saul. Saul adalah raja pertama orang Israel. Ketika itu Tuhan memilih Saul lewat hambanya atau imamnya Samuel. Ketika itu Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas orang Israel. Siapakah orang Israel itu? Adik-adik, orang Israel adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dari kedua belah suku bangsa Israel. Kehidupan orang Israel ketika itu mereka tidak percaya kepada Tuhan dan mereka ingin sekali untuk memiliki seorang raja. Karena pada waktu itu Tuhan tidak dapat mereka lihat dengan mata. Sehingga Samuel menunjuk Saul menjadi raja atas kehendak Tuhan. Saul adalah seorang yang gagah, perkasa, kuat dan hebat. Ketika itu dia dipilih menjadi raja bagi orang Israel. Di saat Saul menjadi raja, kehidupan bangsa-bangsa pada waktu itu hidup mereka adalah ketika mereka hendak menguasai suatu daerah, maka mereka akan melakukannya dengan peperangan. Demikian juga ketika Saul diangkat menjadi raja di Israel. Dia harus memerintah dengan kekuatan, dengan tentara, dengan pasukan, agar ketika mereka mau menguasai suatu wilayah, mereka juga harus berperang melawan bangsa tersebut. Suatu ketika bangsa Israel hendak pergi untuk berperang. Saul akan pergi bersama-sama dengan bangsanya. Tapi kebiasaan orang Israel adalah sebelum mereka pergi berperang, mereka harus mempersembahkan korban keselamatan kepada Allah. Supaya ketika mereka pergi berperang, mereka akan selamat. Mereka akan terlindung dari bahaya. Dan itu harus dilakukan oleh seorang imam yang akan membakar korban ketika mereka hendak mempersembahkan korban itu. Nah, adik-adik, ketika itu Saul hendak pergi untuk berperang. Dia bersama dengan anaknya Yonatan. Mereka membagi bangsa Israel ini menjadi dua kelompok. Yonatan akan memimpin satu kelompok dan Saul akan memimpin satu kelompok. Ketika mereka hendak pergi, Samuel datang berjumpa dengan Saul. Samuel minta kepada Saul bahwa ketika engkau akan pergi ke Gilgal, di sana engkau akan berkemah dan engkau akan berperang melawan suatu bangsa yang besar, bangsa yang sangat jahat. Dan kita tahu pada waktu itu adalah bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Mereka sangat kuat. Ketika Saul hendak pergi ke Gilgal, pesan Samuel buat Saul, kamu harus berada di Gilgal 7 hari sebelum aku sampai ke Gilgal. Kamu tidak boleh melakukan peperangan melawan bangsa itu. Sampai kita harus membakar korban kepada Allah. Dan Saul dia adalah seorang raja yang memang benar-benar taat dan takut kepada Tuhan. Ketika itu mereka berangkat dan pergi ke Gilgal. Di sana Saul membangun kemahnya bersama-sama dengan tentara dan pasukannya. Di tempat itu mereka membangun kemah dan kemah mereka berhadapan langsung dengan pasukan orang Filistin yang begitu banyak. Mereka saling berhadapan ketika kemah mereka dibangun. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi,
betapa banyaknya pasukan Filistin, tetapi lebih banyak juga pasukan orang Israel yang dipimpin oleh Saul. Ketika mereka berada di Gilgal, mereka mendengar kabar bahwa orang Israel telah mengalahkan bangsa Filistin. Ternyata bangsa Filistin yang dikalahkan itu adalah bangsa yang dipimpin orang Israel, yang memimpin adalah Yonatan. Anak Saul telah mengalahkan bangsa Filistin. Sehingga sebagian besar orang Filistin atau bangsa Filistin yang sudah mengepung Saul, yang sudah berkemah berhadapan dengan Saul, mereka juga mendengar kabar tentang kekalahan mereka atas anaknya Saul, Yonatan, yang telah mengalahkan bangsa Filistin itu. Membuat hati orang Filistin mulai sangat marah ketika mendengar berita atau kabar orang Israel telah mengalahkan bangsa Filistin. Mereka semakin mendekat pada kemahnya Saul. Di situ Saul pun mulai melihat dan menjadi takut. Orang Israel yang mengikuti Saul menjadi takut. Mereka berlari bersembunyi. Tetapi pasukan Filistin semakin mendekat. Sudah hari yang ke-7. Saul sudah sangat takut. Dia melihat ke sana kemari, ini orang Filistin semakin banyak. Seperti yang kita baca dari firman Tuhan kita tadi, orang Filistin itu dengan pasukan keretanya yang banyak dan jumlah mereka sebanyak pasir di laut, membuat hati orang Israel terus menjadi takut, termasuk Saul. Sudah hari yang ke-7, kok Samuel belum juga datang? Kita pasti akan dikalahkan oleh orang Filistin. Akhirnya sebagian dari orang Israel mulai menghindar, menjauh dari Saul karena mereka takut kalau mereka akan dikalahkan oleh bangsa Filistin. Rasa takut yang terus menghantui Saul itu. Saul gelisah, dia berjalan ke sana kemari terus melihat-lihat. Ternyata Samuel belum juga datang. Akhirnya Saul dia memaksa untuk mereka harus menyiapkan korban bakaran itu karena pasukan Filistin sudah semakin mengepung Saul. Dan disitulah Saul dia melakukan sebuah kesalahan. Adik-adik, kesalahan apa? Dia tidak menaati perintah yang dipesankan Tuhan lewat Samuel, bahwa kau tidak akan membakar korban kepada Allah, korban keselamatan itu sampai Samuel datang. Karena apa, adik-adik? Pada waktu itu seorang raja tidak diperintahkan untuk membakar korban kepada Allah, tapi korban itu hanya dilakukan oleh seorang imam atau seorang nabi yang telah dipilih oleh Tuhan. Saul dia sudah membakar korban itu kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia takut. Setelah selesai dia mempersembahkan korban itu, datanglah Samuel. Samuel datang dan melihat ternyata Saul sudah membakar korban kepada Allah. Dan Samuel mengatakan kepada Saul, kau telah melanggar perintah Tuhan. Tuhan sudah berpesan kepada aku supaya aku mengingatkan engkau ketika engkau ada di Gilgal, jangan sekali-kali engkau mempersembahkan korban sebelum aku datang. Karena itu adalah tugas seorang imam atau seorang nabi. Maka pada hari ini juga Tuhan akan menggantikan engkau sebagai Raja Israel. Tuhan akan memberikan jabatan raja itu kepada orang lain yang telah dipilih oleh Tuhan. Siapakah dia, adik-adik? Raja yang akan menggantikan Saul? Dia adalah raja kedua orang Israel, yaitu Raja Daud. Adik-adik, hari ini kita belajar akan firman Tuhan. Kita mendengarkan cerita firman Tuhan tentang ketaatan. Tetapi
Saul adalah raja pertama Israel yang telah melakukan kesalahan di mana dia tidak taat kepada Tuhan. Maka jabatannya dia sebagai seorang raja diambil dan diserahkan kepada Daud. Pelajaran kita hari ini, pesan firman Tuhan bagi kita di hari ini, jikalau kita ada dalam rasa takut, rasa kecewa, rasa putus asa, jangan cepat-cepat kita mengambil sebuah tindakan atau suatu keputusan yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, yang seperti kita pelajari dari Raja Saul di hari ini. Semoga pelajaran Saul di hari ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Karena itu kita harus selalu menaati akan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Kita harus menghormati orang tua, itu contoh bapak dan mama di rumah. Bapak dan ibu guru di sekolah, ketika ada yang diminta, diperintahkan oleh mereka, mari kita melakukannya dengan baik. Tidak boleh kita takut atau mengambil keputusan sendiri. Karena itu segala perintah yang difirmankan oleh Tuhan di dalam firman ini haruslah kita lakukan. Ingat 10 hukum Tuhan. Jangan kita melanggar akan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana yang telah diajarkan oleh kakak-kakak pengasuh bagi kita sekalian di pagi hari ini. Itulah perintah Tuhan bagi kita. Dan ingatlah akan firman Tuhan buat kita yang akan menjadi ayat hafalan bagi kita sekalian, yaitu di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan atau ayat hafalan buat kita di pagi hari ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita belajar dari kesalahan Saul. Kita mau menuruti atau mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintahnya. Itulah pesan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Susahnya aku tidak taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas pengajaran-Mu. Kami tidak mau seperti Raja Saul yang tidak mau taat kepada Tuhan. Kami mau taat kepada Tuhan agar Tuhan kami dalam hidup dan dalam perlindungan kasih-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami, karena kami seringkali tidak menaati orang tua kami, guru-guru kami, dan kami sering berbuat jahat kepada saudara dan teman. Kasihilah mereka Tuhan, sayangi mereka seperti mereka mengasihi kami. Mampukan kami memberi kebahagiaan pada mereka, agar mereka bangga memiliki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, tapi kakak diingatkan sekali lagi pesan firman Tuhan untuk kita di hari ini, bagaimana kita belajar dari seorang Raja Saul, bahwa orang yang tidak taat kepada Tuhan, dia tidak memperoleh damai sejahtera. Untuk itu adik-adik, kita akan memuji Tuhan sekali lagi lagu yang tadi kita nyanyikan setelah kita mendengarkan refleksi cerita sekolah minggu yang disampaikan oleh Kakak Yo yang berkata, "Kupilih taat mau diatur Tuhan." Adik, mari kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas penyertaan dan perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dalam peribadatan kami di saat ini. Tuhan, beri kami kekuatan untuk mentaati firman-Mu sepanjang hidup kami. Kami tutup ibadah kami di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.